Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan melanjutkan materi terkait statistik ya, statistik untuk permutasi dan kombinasi. Jadi permutasi dan kombinasi ini konsep dasarnya adalah faktorial. Nah, teman-teman di sini mungkin udah tahu banyak terkait dengan faktorial, yaitu dia mengalihkan angka sebuah angka dengan angka yang ada di bawahnya dengan minimal maksimal nilai bawahnya itu adalah 1. Jadi kalau misalkan saya punya 3 faktorial gitu ya, 3 faktorial itu berarti kita harus mengalihkan 3 dengan nilai angka yang ada di bawahnya sampai ke maksimalnya itu angka 1. Nah, konsep faktorial di sini sebenarnya tidak hanya 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1, tetapi kita bisa memodifikasi sebuah faktorial itu menjadi bentuk persamaan umumnya. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan saya punya 3 faktorial itu bisa saya rubah menjadi 4 faktorial dibagi dengan 4. Nah, kenapa demikian? Karena 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 itu dibagi 4 itu bisa sama dengan 3 kali 2 kali 1 atau dia ekuivalen dengan 3 faktorial yang ada di atasnya. Jadi untuk konsep faktorial ini boleh dimodifikasi apapun bentuknya. Yang terpenting hasil akhirnya itu tetap sama dengan hasil yang sebenarnya, yaitu 3 kali 2 kali 1. Nah, di beberapa kasus kita memang harus membutuhkan sebuah nilai di mana kita memodifikasi hasil dari pembagian dan faktorialnya untuk menentukan nilai yang mungkin akan susah ditentukan. Nah, contohnya kalau teman-teman di sini udah pernah tahu bahwa 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1 dan 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, bagaimana dengan 2 faktorial? Nah, tentu 2 faktorial itu ya tinggal dikalikan aja, Pak. 2 kali 1. Kemudian gimana untuk 1 faktorial, Pak? 1 faktorial itu sama dengan 1 dikalikan siapa lagi? Nggak ada kan nilai di bawahnya. Nah, sementara ada sebuah bilangan positif yaitu 0 faktorial. 0 faktorial itu sama dengan berapa? Nah, pasti di sini akan timbul suatu kayak perdebatan lah di sini. Kalau 2 itu startnya 2, berarti di sini startnya 0, Pak. 0 faktorial itu sama dengan 0 dikalikan sesuatu. Karena nilai terkecilnya 1, berarti dia tidak dikalikan. Atau 0 faktorial sama dengan 0. Nah, ini adalah konsep yang salah. Nah, dari situ kita belajar terkait dengan faktorialnya sendiri. Dari atas tadi, kalau kita punya 3 faktorial itu sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 4, maka kalau saya punya 2 faktorial itu haruslah sama dengan 3 faktorial dibagi 3. Karena ini sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 4. Yang ini sama dengan 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 3. Atau sama dengan 2 kali 1. Atau sama dengan 3 kali 2 kali 1. Nah, sementara untuk 1 faktorial itu sama dengan 2 faktorial dibagi 2. Atau sama dengan 2 kali 1 dibagi dengan 2. Ini bisa dicoret sama dengan 1. Ekuivalen kan ini sebenarnya 1 faktorial. Nah, kalau 0 faktorial itu kita ibaratkan dia jadi 1 faktorial dibagi dengan 1. Atau 1 per 1 atau sama dengan 1. Nah, jadi ini adalah yang betul. Jadi 0 faktorial itu sama dengan 1. Mungkin teman-teman di sini kalau baca buku ada sebuah tetapan bahwa 0 faktorial itu langsung sama dengan 1 tanpa diketahui caranya dari mana. Biasanya kan kayak gitu. Karena itu adalah sifat kayak gitu biasanya jawabannya. Nah, tapi di sifat itu kan muncul dari sebuah perhitungan yang rinci gitu ya. Jadi tidak harus ketetapan itu nggak bisa dihitung. Memang ada yang tidak bisa dihitung pastinya. Contohnya aja kayak pi sama dengan 22/7. Nah, itu sebenarnya nggak 22/7 atau 3,14, tapi dia lebih dari itu nilainya itu nggak bisa dihitung karena 3,14 komanya itu mungkin lebih nggak terhingga karena dia berulang-ulang. Katakanlah misalkan saya tulis 3,14 1352127654120 misalkan kayak gitu, tapi kita ambil 2 angka di belakang koma aja, yang ininya nggak diambil dan ini banyak banget gitu ya. Nah, itu adalah konsep dasar terkait faktorial. Nah, sekarang kita mau membahas terkait dengan permutasi. Nah, permutasi, kita balik ke slide-nya. Permutasi, pengertian dari permutasi.
Suatu permutasi dari beberapa unsur adalah banyaknya cara menyusun sebagian atau seluruh unsur-unsur tersebut dengan memperhatikan urutan dan tanpa ada pengulangan. Ingat, di sini adalah memperhatikan urutan dan tanpa ada pengulangan. Banyak permutasi n unsur dengan setiap pengembalian r unsur, di mana r kurang dari sama dengan n dinotasikan p n pangkat r atau p indeksnya n, r. Nah, di sini berarti kita bisa menuliskan sebuah permutasi itu menjadi misalkan simbolnya permutasi itu P kayak tadi ya. Misalkan saya memiliki permutasi 5 dari 2 misalkan kayak gitu. Nah, 5 dari 2 itu bisa kita tuliskan 5-nya yang di atas banyaknya N, R-nya itu kita tulis ke bawah. Atau penulisannya itu bisa kayak gini. 5,2 di bawah indeksnya. Jadi ada yang pertama ada indeks atas dan bawah, yang kedua ada indeksnya yang di bawah semua. Semuanya sama-sama betul. Nah, kebanyakan kalau di buku itu nulisnya itu P indeksnya di atas sama di bawah. Nah, kita sepakat aja kita pakai yang ini gitu ya. Nah, misalkan permutasinya 5, 2. Nah, dengan menggunakan rumus permutasi tadi, P pangkat N per R sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Jadi persamaan umum permutasinya itu menjadi N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Nah, dari sini N di sini adalah banyaknya kemungkinan. 2 ini adalah kemungkinan yang akan diinginkan. Nah, contohnya kita punya kemungkinannya nih ada 5 nih. Kemudian yang berwarna biru itu cuma 2. Ketika kita mengambil sebuah misalkan itu adalah sebuah benda gitu ya, kita ambil yang ingin berwarna biru, berarti di sini kita langsung masukkan 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 2 faktorial atau sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 3 faktorial. 3 faktorial itu kan berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, sama dengan 20 gitu ya. Jadi untuk menghitung kemungkinannya ternyata ada 20 kemungkinan gitu. Nah, ini juga bisa digunakan menjadi sebuah cara. Katakanlah ada 5 orang akan diambil 2 orang berpasangan. Dari situ kita bisa menentukan ternyata ada 20 cara orang berpasangan. Ingat, di sini permutasi dia adalah memperhatikan urutan. Memperhatikan urutan itu berarti jika saya punya A, B, dan C. A, B, dan C itu ibaratnya ini ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. A, B, dan C itu saya balik menjadi B, A, C itu udah berbeda. Meskipun konteksnya ini orangnya menjadi 2, 1, 3 gitu ya. Tapi di permutasi ini dihitung berbeda karena urutannya itu diperhatikan. Katakanlah saya ubah dia menjadi B, C, A, gini aja udah berbeda. Makanya permutasi itu jatuhnya akan lebih banyak daripada nanti yang kombinasi. Semuanya diurutkan. Kalau kita punya A, B, C, B, A, C, B, C, A, kemudian ada C, A, B, kemudian ada dan seterusnya ya, ada banyak ya. Kalau kita mengacak A, B, C itu menjadi beberapa huruf yang berbeda-beda. Nah, dari situ itulah artinya dari permutasi. Jadi kita akan melakukan sebuah pengacakan, penyusunan, di mana setiap penyusunan itu nilai dari urutannya itu selalu diperhatikan. Dan ingat, di ini tidak ada pengembalian. Nah, tidak ada pengembalian itu gimana maksudnya, Pak? Misalkan kita punya 5 kelereng gitu ya, 5 kelereng berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ketika diambil 2. Nah, ketika diambil 2, ini diambil satu, kemudian diambil 1 lagi. Nah, diambil 1 ini ternyata dia dapat biru. Habis itu 1 ini dikembalikan lagi. Kemudian totalnya kan jadi 5 lagi kelerengnya. Jadi kan nilai yang kedua ketika kita mau mengambil 2 kelereng dengan satu pengembalian itu kan berarti udah berbeda. Gitu ya. Jadi di sini ibaratnya itu kita langsung ambil 2 sekaligus dari 5-nya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut contohnya di sini. Tentukan nilai dari permutasi berikut. Yang nomor 1 P53. P53 permutasi dari P53. Jadi ada sebuah permutasi P53. Nah, P53 berarti
Kita tadi P52 ya, P53. Berarti P53 rumusnya tetap sama. N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Karena ini permutasi, maka di sini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial ya. 2 faktorial sama dengan 2 kali 2 kali 1. Berarti tinggal 60. Oke. Kemudian untuk soal yang kedua P44. Nah, P44. Nah, ternyata ada sebuah kemungkinan juga ketika peluangnya itu 4 dan akan diambil 4 secara langsung, itu berapa sih kemungkinannya? Ya tetap aja kita hitung, jadi N faktorial dibagi dengan N min R faktorial, atau sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 0 faktorial. Nah, di sini kita ketemu 0 faktorial karena kita tahu tadi konsep dari 0 faktorial itu udah ketemu ya tadi di awal. Maka di sini 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu tinggal di kali 3 kali 2 kali 1 tinggal dibagi dengan 1, atau sama dengan 4 kali 3 12 kali 4 kali 3 12 ya, 12 kali 2 20 24. Ada 24 cara gitu ya. Ya, hanya sesimpel itu ya untuk permutasi. Jadi tidak ada yang perlu dianggap sulit, karena kita hanya melakukan perhitungan berdasarkan dengan faktorialnya, kemudian kita bisa memodifikasinya apapun itu. Yang terpenting konsep dari operasi perkaliannya itu berjalan dengan baik dan tepat gitu ya. Nah, kemudian nih yang nomor B. Dari 6 bilangan yaitu 2, 4, 5, 7 dan 2, 4, 5, 7, 8 dan 9 akan dibentuk bilangan-bilangan yang terdiri dari 3 bilangan. Jadi di sini ada 6 bilangan akan dibentuk dari 3 bilangan. Nah, ada 6 bilangan ya. Jadi ini permutasinya ada 6 bilangan yang akan disusun dari 3 bilangan yang berbeda. Berarti di sini ya tinggal dimasukin aja 6 faktorial dibagi dengan 6 min 3 faktorial, atau sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 3 faktorial, atau sama dengan 6 kali 5 30 kali 4 120. Ya udah gitu aja, 120 cara. Oke. Nah, kemudian di sini ada permutasi beberapa elemen yang sama. Jadi ketika kita melakukan permutasi, contohnya tadi di situ ada 5 kelereng, 2-nya itu biru, berarti di situ ada sebuah nilai yang sama. Ibaratnya kalau di sini ada sebuah huruf, kemudian hurufnya itu ada huruf vokalnya yang sama, gimana Pak caranya ketika kita mengambil satu benda atau huruf tersebut ternyata itu misalkan adalah huruf A yang pertama, bisa jadi itu huruf A yang kedua. Kita kan nggak tahu kalau kayak gitu. Ini A yang pertama kah? Ini A yang kedua kah? Atau ini ada yang ketiga kah? Nah, di sini ada ada sebuah cara untuk melakukan permutasi dengan elemen yang sama. Nah, banyaknya permutasi N unsur yang memuat K, L, dan M unsur yang dapat ditentukan dengan rumus P sama dengan N faktorial. Jadi tetap ya, yang di atas itu N faktorial. Banyaknya kemungkinannya dibagi dengan K faktorial dibagi dengan L faktorial dibagi dengan M faktorial. Jadi K, L, dan M di sini adalah K, L, dan M di sini dia adalah sebuah angka, huruf, benda yang kita anggap sama dan sejenis. Contohnya, berapa banyak susunan huruf yang dapat disusun dari setiap huruf pada kata berikut? Nah, kita fokus di kata adalah. Dari kita fokus kata adalah, di sini ada sebuah A yang diulang sampai 3 kali, gitu kan. Kemudian kata lainnya D, L, dan H. Nah, dari situ kita udah tahu dengan menggunakan rumus permutasi di sini, P sama dengan N faktorial dibagi dengan K faktorial, L faktorial, M faktorial, maka kita dapat menentukan berapa permutasi dari kata adalah, di mana A-nya 3 kali. Nah, untuk melakukan itu
permutasi tersebut, misalkan ini A adalah karena di sini kita punya A1, A2 dan A3, maka rumus permutasi yang awal tadi menjadi n faktorial dibagi dengan, harusnya tadi kan K faktorial, L faktorial, KLM faktorial. Nah, karena di sini huruf yang berulang itu cuma ada satu, yaitu si A, ya kan? Si A ini terdapat 3 kali. Maka di sini permutasi kita dengan elemen yang sama itu menjadi 6 faktorial. 6 itu dari keseluruhannya ya. 6 faktorial dari keseluruhan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi dengan kata yang sama. Misalkan A itu adalah K. A itu adalah si K ini. 3 faktorial. Karena dia diulang 3 kali, maka tinggal difaktorialkan. Atau sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Atau sama dengan 6 kali 5, 120 lagi ya. Jawaban 120 lagi. Nah, itu kalau yang sama itu hanya A. Nah, konsep N faktorial dibagi dengan K faktorial, L faktorial, dan M faktorial. Ini kan berarti L dan M-nya belum dipakai. Nah, sekarang kita mau mencoba di contoh yang kedua. Di contoh yang kedua itu ada kata matematika. Kalau teman-teman lihat, matematika untuk menulis sebuah kata matematika. Nah, di sini ada berapa pengulangan? M-nya yang pertama ya. M-nya dia ada 2. Habis itu A-nya ada 3. Habis itu T-nya ada 2. E-nya cuma ada 1. E-nya cuma ada 1. I-nya 1, K-nya 1. Gitu ya. Jadi kita punya M. Jadi di sini kita punya M sama dengan 2, kita punya A sama dengan 3, dan kita punya T sama dengan 2. Nah, inilah yang kita jadikan dia menjadi nilai K, L, dan M tadi. Ini contohnya ya. Karena kita ada 3 kasus angka yang sama, maka ibaratnya M sama dengan 2 ini kita sebut sebagai ekuivalenkan menjadi K faktorial. A sama dengan 3 ini bisa menjadi L faktorial. T sama dengan 2 ini menjadi M faktorial. Nah, di sini nilai K-nya kita rubah aja. Dia menjadi 2 faktorial, yang di sini menjadi 3 faktorial, yang di sini menjadi 2 faktorial. Dengan banyaknya angka yang akan terjadi di kata matematika ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti permutasinya menjadi 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Kita ambil dari sini 2 ini ya. Kita ambil dari sini, tinggal dihitung aja. 10 faktorial itu sama dengan berapa? Ya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 2 kali 1 kali 3 kali 1 3 kali 2 kali 1 dikali dengan 2 kali 1, atau sama dengan 2 kali 2 ini saya tuliskan aja ya langsung, ini menjadi 2. 3 kali 2 ini 6, 2 kali 2 ini 2. Nah, sebenarnya ini bisa saya coret ya, 6 sama 6 2 sama 2 sama 4 ini jadi 2. Nah, tinggal dihitung ya. Berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6-nya udah hilang, kali 5 kali 2 karena udah dicoret, kali 3 dan kali 1. Nah, itu jawabannya. Tinggal dihitung pakai kalkulator gitu aja boleh ya. Jadi untuk permutasi dengan elemen yang sama itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada yang disebut sebagai permutasi siklis.
Nah, ibaratnya permutasi siklis itu adalah siklus gitu ya. Dia adalah sebuah bentuk yang memutar melingkar gitu. Jadi ibaratnya memutar melingkar. Misalkan di sini ada sebuah meja bundar gitu aja ya. Jadi ada 6 siswa. Jadi antara satu siswa dengan siswa lainnya itu kemungkinan akan bertemu lagi. Nah, itu adalah permutasi siklis. Ketika kita memplottingkan sebuah tempat duduk, oh ternyata di kirinya, di sampingnya si mahasiswa A dengan B, itu di tengahnya itu ada sebuah orang. Nah, gitu ya. Jadi dia akan balik lagi menjadi sebuah circle atau menjadi sebuah lingkaran gitu ya. Nah, untuk permutasi siklis di sini rumusnya itu juga gampang aja. Dimana P sama dengan permutasinya itu P sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Jadi ada berapa kemungkinan, misalkan di sini dalam diskusi terdapat 6 siswa mengelilingi sebuah meja bundar. Mereka duduk dengan mengelilingi meja bundar. Nah, gimana caranya sebuah siswa itu akan mengelilingi sebuah meja bundar? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sebenarnya ini ditukar ke sini itu udah bisa. Itu adalah sesuatu yang berbeda. Kemudian ini diputar ke sini juga beda, ini diputar ke sini juga beda. Jadi mereka itu akan bertemu di satu titik lagi gitu ya nih ya. Kalau itu diputar-putar. Nah, sebenarnya ini dikoroskan ke sini juga bisa. Ini dikoroskan ke sini juga bisa, ini dikoroskan ke sini juga bisa. Nah, dari persamaan permutasi siklis ini kita dapat menentukan rumusnya dengan cepat, yaitu sama dengan permutasinya sama dengan N-1 faktorial atau sama dengan 6 dikurangi 1 difaktorialkan atau sama dengan 5 faktorial. Ya udah tinggal dihitung aja 5 faktorial sama dengan berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau sama dengan 20 kali 3 60 kali 2 120. Jadi ada 120 cara gitu ya. Caranya itu ada banyak sekali. Meskipun dari 6 tempat duduk ini tadi, tapi kan bisa diputar dikroskan. Ini aja bisa berubah menjadi 5 gitu kan. Yang di sini juga bisa menjadi 5. Belum kalau yang di sini dipindah ke sini. Gitu. Oke. Selanjutnya setelah permutasi siklis, latihan ya. Tentukan nilai N yang memenuhi persamaan berikut. Saya rasa ini nanti kita fokus di permutasinya dulu ya, karena agak banyak juga nih tadi untuk permutasinya saja. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah kebalikan ya. Jadi kalau yang tadi kita menentukan berapa cara, sekarang berapa jumlah populasinya atau jumlah N-nya gitu ya. Yang nomor 1 ini, tentukan nilai N yang memenuhi persamaan berikut. Pn, indeks atasnya N, indeks bawahnya 2 sama dengan 20. Berarti di sini berarti di sini ada sebuah permutasi Pn 220 ya. Pn 220. Jadi kita akan menentukan berapa banyaknya si N ada di sini. Kalau biasanya kita akan menentukan berapa atau jumlah kemungkinannya. Kalau sekarang berapa atau jumlah N-nya gitu ya, berapa banyak himpunannya gitu ya, sebelum kalau kita ambil 2 di bawahnya. Nah, dengan menggunakan konsep yang sama untuk permutasi itu kan sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Nah, kalau teman-teman ingat di depan tadi, rumus persamaan ini itu adalah rumus persamaan umum dari sebuah permutasi. Nah, jadi nilai yang ada di sini ini adalah nilai dari permutasi yang kita hitung menjadi 20 yang di atasnya. Nah, mau nggak mau 20 itu harus didapatkan dari N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Nah, sekarang karena kita belum tahu nilai N faktorialnya berapa, kita akan melakukan sebuah perubahan bentuk umum. Ya, jadi untuk perubahan bentuk umumnya ini sebenarnya bebas, tetapi akan saya sarankan dia berubah seperti penyebutnya. Nah, karena kita tahu R
Ini kan dua di sini kan kita sebut sebagai R ya tadi. Ini R kan. Maka di sini kita bisa rubah menjadi n faktorial dibagi dengan n-2 faktorial. Nah, kita kan udah tahu nih bahwa sebuah permutasi itu adalah pengalian yang semakin kecil ke bawah gitu ya. Ibaratnya, ini saya ulang dulu. Kalau saya punya 5 faktorial, itu kan berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau sama dengan 5 kali 4 faktorial. Kayak gitu boleh kan? Karena 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 ke bawah. Atau bisa saya tuliskan jadi kayak gini. 5 dikali 5 min 1 faktorial. Betul kan? Karena 5 min 1 itu adalah sama dengan 4. Oke, dari konsep ini sebenarnya kita udah bisa menjawab pertanyaan yang di sini. N faktorial di sini bisa kita ubah dia menjadi n dikali n min 1, ya kan? Dikali dengan n min 2, saya tutup dengan faktorial, dibagi dengan n min 2 faktorial. Nah, bentuknya kan udah sama dengan yang di sini. Nah, Pak, itu kenapa kok ada n-1-nya yang kanannya kan yang di sini kan cuma 5 min 1 faktorial. Nah, ini kan bisa kita rubah jadi kayak gini juga. 5 faktorial ini sama dengan 5 kali 4 ya kali 3 faktorial. 3 faktorial kan iya. Nah, bentuknya kan bisa sama ini. 5 kali 4 kali 3 faktorial. Yang di sini juga sama. Misalkan n di sini adalah 5, berarti kan 4 saya itu adalah n-1. 3 saya itu adalah n-2. Ditutup dengan faktorial gitu ya. Jadi kan konsepnya udah sama. Sama dengan ini kita bisa coret. Oke, sama dengan n dikalikan dengan n-1 aja, nggak ada faktorialnya karena faktorialnya udah dicoret di sini dan di sini. Berarti di sini tinggal n kuadrat min n haruslah sama dengan 20 gitu ya. Nah, kalau bentuknya udah kayak gini, berarti kita bisa merubahnya dia menjadi sebuah persamaan kuadrat. 20 ini bisa kita pindah ruas ke kanan, dia menjadi 0 sama dengan n kuadrat dikurangi n. Ini positif ya 20-nya, berarti dikurangi 20. Nah, bentuknya kayak gini. Sekarang kita tinggal cari dengan persamaan kuadrat. Ini kalau diginikan jadi berapa? Karena min semua, pasti di situ ada sebuah plus, ada sebuah min, gitu ya. Karena tandanya negatif semua. Jadi kalau negatif semua itu kan berarti perkalian antara positif dan negatif. Kalau negatif kan nanti ada yang plus. Kalau plus semua kan berarti di atas juga ada yang plus. Kalau negatif semua kan berarti ada plus ada min. Nah, tentu di depan ini pasti ada n-nya kan ya, karena ini bentuk persamaan kuadrat. Nah, sekarang angkanya berapa? Kalau dia dijumlahkan itu min 1, kalau dikalikan dia menjadi min 20. Ini kan di sini kan min 1, di sini kan min 20. Jadi angkanya dia adalah plus 4 min 5 gitu ya. Berarti n-nya sama dengan min 4 atau n-nya sama dengan 5. Nah, tentu di sini kita ambil dia yang positif. Berarti n kita sama dengan 5. N yang di atas ini sama dengan 5. Kita cek sekarang. Apakah P52 itu sama dengan 20 yang di sini? Berarti kan ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 5 min 2 faktorial atau sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Coret ya. Atau sama dengan 5 kali 4 20 aja. Jadi udah betul ya. Kita ketemu n-nya sama dengan 5.
gitu. Ini untuk contoh soal yang pertama. Oke. Nah, untuk soal yang kedua itu saya jadikan sebagai tugas ya. Untuk B1B itu untuk tugas. Jadi minggu depan dikumpulkan karena kita belum ada tugas 1. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 ini caranya sama juga. Ini saya jadikan sebagai tugas. Caranya kayak di permutasi yang beberapa elemen yang sama. Kalau kalian lihat di sini Y-nya ada 2, A-nya di sini ada 3, kemudian O-nya 1, G-nya 1, K-nya 1, R-nya 1, T-nya 1, Y, G, K, R-nya ada 1. Sisanya tinggal dipermutasikan kayak cara yang di atas. Tuh. Kemudian yang ketiga, tentukan banyaknya cara yang membuat gelang terdiri dari atas 8 manik-manik yang berbeda. Tentu teman-teman ingat ya, gelang bentuknya melingkar berarti ini terkait dengan permutasi siklis. Rumus dari permutasi siklis yaitu P sama dengan N-1 faktorial. Tinggal dimasukin aja ketemu jawabannya. Oke, sampai sini aja dulu pertemuan kita terkait dengan permutasi. Kita lanjut pertemuan minggu depan dengan kombinasi. Nah, jangan lupa absen dan tugas ini dikumpulkan ketika pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.